Antroposentris terdiri dari kata theo, antropo, eko, dan sentris, yang mana secara etimologi theo berasal dari kata Tuhan, dan antropo berasal dari kata manusia, dan kata eko yaitu artinya lingkungan, sementara sentris yang artinya pusat. Berdasarkan arti etimologi masing-masing kata bahasa, theotropokesentris dapat diartikan sebagai yang berpusat pada Tuhan, manusia, dan lingkungan. Dengan demikian, paradigma theotropokesentris ini dalam pembelajaran atau penerapan di IAIN Padang Sidimpuan, paradigma keilmuan ini yang berpusat atau bertumpu pada kesepaduan Tuhan, manusia, dan lingkungan, yang mana Tuhan adalah konsep ini dipahami sebagai ilmu ilahiyah atau ulum an-nakliyah, sedangkan manusia dipahami sebagai ulum al-insaniyah. Sementara ekologi atau lingkungan di sini dipahami sebagai ilmu albiah, yang mana dengan demikian theotropokesentris adalah paradigma keilmuan yang menempatkan ulum al-nakliyah, ulum al-insaniyah, dan ilmu albiah pada posisi yang integratif dalam proses pembelajaran atau penerapan paradigma dalam IAIN Padang Sidimpuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang basis teori dalam ilmu filsafat, yaitu basis filosofis ilmu pengetahuan dunia ilmiah selamanya selalu terkait dengan proses pembacaan terhadap berbagai karya ilmiah dan proses penemuan karya ilmiah. Membaca karya ilmiah dan bahkan membaca pada umumnya ternyata harus lebih dulu mengenali objek yang dibacanya. Masing-masing karya ternyata memiliki pola pikir atau kerangkanya sendiri-sendiri. Demikian juga jika bermaksud menghasilkan karya ilmiah seperti menganalisis fakta, mengungkapkan pemikiran, atau melakukan riset, menulis di majalah, koran, dan jurnal, perlu memetakan dari sudut pandang, makna, dan untuk memasukinya. Tentang hal ini mengajak kita untuk melihat kerangka pikir di balik kerja ilmiah. Kerangka pikir di balik kerja ilmiah inilah yang disebut filsafat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursanti Harahap, NIM 2020-5026. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana pengilmuan Islam. Dalam pengilmuan Islam ini, Kunto Wijoyo ataupun telah memaparkan bahwa pemikirannya tentang pengilmuan Islam ini adalah sebagai pengilmuan Islam yang lahir pada tahun keprihatinan terhadap ilmu atau pada zaman modern Yunani Barat yang melenceng pada saat itu, dan ia sadar bahwa dari semangat yang Renaissance yang akan diutarakannya pada mulanya bertujuan untuk memanusiakan manusia supaya bisa menjadi malah menjadi yang terbaik. Namun terjadi di disklurisasi pengilmuan Islam juga bermaksud merespon gagasan, merespon pendapat atau islamisasi ilmu yang dipandang sebagai sebuah tekstualisasi, yakni menjadikan ilmu barat itu selaras dengan ilmu Islam, yang dimana pada saat itu ilmu Islam, pengilmuan Islam ini tidaklah berhubungan, tapi bermaksud untuk menempatkan Islam pada teks ataupun Al-Quran sebagai sebuah paradigma. Dalam pengilmuan ini mendapat realitas yang dimana apabila islamisasi merupakan upaya untuk mengalihkan konteks kepada Islam, kepada manusia, sehingga pengilmuan Islam ini sebaliknya, yaitu pengilmuan Islam ini tidak bisa merancang bagaimana cara untuk
memotivasikan yang diarahkan kepada konteks sebelumnya atau dalam konteks Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari makalah kami, yaitu implementasi dalam pembelajaran filsafat. Seperti sebelumnya, seperti di zaman yang sudah kita ketahui ini, seperti saat ini, kehadiran filsafat sangat berpengaruh banyak terhadap perkembangan ilmu yang ada di muka bumi, yang dimana didukung dengan pesatnya teknologi yang ada akan membantu para cendekiawan mengembangkan ilmu yang mereka inginkan. Filsafat itu sendiri cabang filsafat yang mempelajari tentang perkembangan ilmu, proses perkembangan ilmu yang terus dikembangkan untuk meluaskan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dengan baik dan memiliki manfaat dan banyak untuk perkembangan ilmu itu sendiri, dan memperkenalkan keilmuan untuk menguji metode keilmuan. Filsafat ilmu memiliki arti, hakikat, atau pengertian dasar. Filsafat ilmu berpengaruh dalam mengembangkan landasan filosofis dalam memahami konsep disiplin ilmu. Dalam mencari kebenaran ilmu, diperlukan dasar-dasar yang harus diterapkan, seperti kritis dengan begitu ilmu pengetahuan yang ada diperoleh akan bermanfaat, termasuk dalam generasi yang sekarang yang bisa melakukan perubahan baik dalam bidang ilmu yang harus dikembangkan. Mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik dan memberikan manfaat yang baik yang artinya kita dapat membantu generasi mendatang yang lebih baik pula. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjalankan fungsinya metodologi menggunakan cara dan dibuktikan kebenarannya adalah dengan metode ilmiah. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, jadi metodologi ilmiah ini merupakan pengkajian dari pelaturan-pelaturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Metode ini secara filsafati termasuk dalam apa yang dinamakan epistemologi. Epistemologi ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber-sumber pengetahuan, apakah hakikat atau jangkauan dari ruang lingkup pengetahuan, apakah manusia memungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Dari sini dapat kita ketahui bahwa metode ilmiah merupakan bagian dari metodologi ilmiah, bahwa filsafat ilmu dan metodologi penelitian mempunyai kedudukan yang sama dalam cabang filsafat, yaitu masuk dalam golongan epistemologi.